sebuah perampokan di bank membawa pengalaman baru bagi istri seorang pengusaha. Suaminya menganggap itu kejadian musibah biasa. Tapi sang istri menyimpan itu sebagai suatu rahasia. Diikat menjadi satu dengan satpam bank akhirnya membawa sensasi luar biasa. Perampokan bersenjata di bank siang itu membawa pengalaman traumatik bagi Aris Hendrawan, 35 tahun. Seorang pengusaha mutiara. Siang itu, ia bersama istrinya Christine, 30 tahun, berada dalam bank tersebut untuk sebuah transaksi keuangan perusahaan mereka. Suasana bank cukup ramai. Bersama para nasabah lainnya, Aris dan Christine mengantri menunggu layanan kasir. 3 kasir bank sibuk melayani nasabah, satu persatu. 5 orang lelaki berbusana serba hitam, ditutup jaket kulit hitam, tiba-tiba masuk ke ruang tunggu dan langsung mengeluarkan senjata api jenis pistol dan sebuah laras panjang. Jangan ada yang bergerak, semuanya diam. Jangan membuat tindakan ceroboh, atau kepala kalian akan pecah. Teriak seorang lelaki yang memimpin. Ini perampokan, pikir Aris. Suasana sempat kacau penuh teriakan, dan para nasabah berhamburan. Aris mengikuti beberapa nasabah yang lari ke lantai 2. Kawanan rampok itu kemudian menyebar. 2 orang masuk ke sisi kasir. Sedangkan 3 lainnya sibuk mengacungkan senjata ke nasabah. Seorang lainnya mengejar nasabah yang lari ke lantai 2. Aris dan 6 nasabah di lantai 2 tak berkutik ditodong senjata. Mulut mereka ditempel lakban. Sementara para nasabah di lantai dasar juga sudah sepi, tak berani bersuara. Kawanan rampok mengikat para nasabah. Ada yang 3 menjadi 1, ada yang 2 menjadi 1, dan semua mulut mereka ditempel lakban. Dari balkon dalam lantai 2 bisa melihat semua di lantai 1. Tapi ia mendadak khawatir karena tidak melihat Christine, istrinya. Seorang perampok menjaga di pintu. Satpam yang berjaga di meja dalam juga tidak terlihat. Hanya pakaiannya yang tergeletak di lantai. Mungkin ia ditelanjangi rampok. 2 kawanan rampok naik ke lantai 2 untuk memeriksa letak brankas di antar seorang wanita kasir yang ditodong pistol. Aris mencoba bergeser ke ujung balkon. Ia mencari Christine. Aris lega, ternyata Christine berada di sebuah lorong sempit menuju toilet. Aris melihatnya terikat menjadi satu dengan seorang lelaki tegap. Ia pasti satpam bank, karena hanya mengenakan celana kolor dan kaos dalam. Tubuh Christine dan satpam itu terikat menyatu berhadapan, dilakban melingkar di bagian pinggang dan dada. Tangan mereka juga diikat lakban ke belakang. Keduanya berbaring di lorong menyamping berhadapan. Mulut masing-masing juga tertutup lakban. Dalam suasana tegang itu, Aris melihat satpam dan Christine terus berusaha melepas ikatan mereka dengan cara bergerak terus bersamaan untuk melonggarkan lilitan lakban. Perampokan berjalan hampir 1 jam. Sampai akhirnya kawanan rampok berhasil kabur membawa jarahannya. Aris bersyukur, Christine dan satpam bank akhirnya terlepas dari ikatan. Si satpam kemudian membantu nasabah lainnya, sementara Christine membuka ikatan Aris. Untung kita nggak diapa-apakan ya, Ma. Kata Aris merangkul istrinya, mereka kemudian pulang. Bagi Christine, perampokan di bank itu menimbulkan trauma sesaat, tetapi berakhir dengan sensasi seks yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Terikat di lorong sempit dengan tubuh berdempetan berhadapan dengan lelaki lain membuat Christine risih bukan kepalang. Apalagi si lelaki hanya mengenakan kaos dalam dan celana kolor. Tapi perasaan itu terkubur
lantaran takut yang dirasakannya melihat kawanan rampok bersenjata itu. Sekitar 3 menit berbaring berhadapan seperti itu. Christine melihat lelaki di depannya berhasil membuka lakban di mulutnya. Setelah berjuang keras mendorong lakban itu dengan lidahnya. "Tenang, Bu. Saya Partodi Satpam di bank ini. Maaf, pakaian saya tadi dilucuti rampok. Sepertinya sekarang mereka sedang membongkar brankas dan tak mungkin kembali kemari. Ayo kita berusaha lepaskan ikatan ini bersama ya," kata Satpam Partodi. Christine mengangguk saja dan berharap upaya mereka berhasil. Partodi kemudian melepaskan lakban di mulut Christine dengan cara menggigit sisi lakban dan menariknya. Christine sempat terpekik merasakan perih bibirnya tertarik rekatan lakban, tapi kemudian berusaha tenang. "Terus bagaimana caranya?" tanya Christine menanyakan cara mereka melepaskan ikatan lakban di tubuh. "Sepertinya sulit, karena masing-masing tangan mereka terikat ke belakang dililit lakban. Sementara lakban lainnya melilit rapat menyatukan bagian pinggang, perut mereka berdempetan." Partodi lalu menjelaskan pada Christine bahwa sifat karet pada lakban dapat digunakan sebagai kesempatan mereka lolos dari ikatan. Caranya dengan terus bergerak agar lakban menjadi molor dan longgar elastis. "Kita masih punya kaki yang bebas, Bu. Saya akan membalik badan, dan Ibu harus berusaha berposisi di atas saya. Setelah itu kaki Ibu bisa menjejak lantai, mendorong ke arah atas tubuh saya. Mungkin akan berhasil," kata Partodi. Ia segera mengubah posisi mereka dari yang sebelumnya berbaring miring berhadapan, menjadi saling tindih. Christine berada di atas. Ini dilakukan Partodi agar Christine tidak merasa berat. Sebab jika Partodi yang berada di atas, bobot Partodi yang tinggi besar tentu akan memberatkan Christine bila tertindih. Posisi Christine sudah di atas tubuh Partodi. Ia menuruti perintah Partodi dan mulai menggerakkan badannya ke arah atas tubuh Partodi dengan cara menjejakkan kaki di lantai. Tapi rockspan yang dikenakannya menghalangi usaha Christine menjejakkan kaki secara maksimal ke lantai. Sebab ia harus lebih mengangkangkan kakinya agar bisa melewati kaki Partodi di bawah kakinya. Christine terus berupaya dan akhirnya ia bisa mengangkangkan kaki lebih lebar. Akibat gesekan tubuh mereka, rok Christine naik sampai bongkahan pantatnya terlihat. Tapi tak apa, pikir Christine. Demi usahanya menjejak kaki ke lantai. Lagi pula Partodi tak mungkin melihat pantatnya karena ia berada di bawah Christine. "Terus goyang, Bu. Sudah mulai longgar ikatannya," Partodi berbisik pada Christine. Entah mengapa kata-kata goyang yang dibisikkan Partodi membuat Christine risih. Ia baru sadar gerakannya berusaha melepas ikatan terkesan menjadi gerakan yang erotis. Ia juga baru sadar kalau sejak tadi payudara 36D-nya terus menggerus dada Partodi. Dan gerakan demi gerakan yang menimbulkan gesekan di tubuh keduanya mulai mempengaruhi libido Christine. Astaga, Bang Partodi, apa ini? Kok terasa keras? Tolong Bang, Abang nggak boleh terangsang, ini dalam perampokan. Christine berbisik balik ke Partodi saat merasakan sesuatu benda mengeras dan hangat terasa di bawah pusar Christine. Anunya Partodi rupanya ereksi setelah beberapa lama merasakan gesekan tubuh Christine. "Oh, maaf Bu, saya sudah berusaha untuk mengabaikan rasanya. Tapi gesekan-gesekan itu mengalahkan pikiran saya Bu, maaf. Tapi saya pikir ini alami bagi lelaki. Yang terpenting sekarang kita harus terus berusaha melepas ikatan ini, Bu." Partodi agak gugup dan malu menyadari Christine mengetahui pentolnya mulai bangun. "Ya sudah, nggak apa-apa. Asal Bang Partodi jangan macam-macam ya," kata Christine. Ia sadar tak bisa menyalahkan Partodi, dan lagi benar apa Partodi bahwa itu sangat alami. Dan Christine juga merasakan hal yang sama. Ada kenikmatan menjalari tubuhnya setiap kali gerakan bergesek ia lakukan.
Pikirnya, perampokan bank yang menyebabkan mereka berdua berada dalam posisi terikat seperti itu. Dan mereka harus bersama kompak melepaskan ikatan tersebut. Christine kembali memusatkan pikirannya pada upaya melepaskan lakban. Ia kembali menggerakkan tubuhnya menggesek tubuh Partoadi dari atas ke bawah, dan sebaliknya dari bawah ke atas, agar ikatan lakban melonggar. Upayanya cukup berhasil. Kini jarak gesekan sudah bisa lebih jauh menandakan lakban mulai longgar elastis. Bagian perut Christine sudah bisa menjangkau perut Partoadi bagian atas. Christine berusaha terus menjejak lantai agar tubuhnya terdorong naik lebih jauh. Bu, coba lagi ke bawah, terus dorong lagi ke atas. Sudah mulai longgar lakbannya. Suara Partoadi semakin parau. Tubuh Christine yang terdorong ke atas membuat pentol Partoadi kehilangan sentuhan. Sebab selangkangan Christine kini sudah di atas melewati ujung pentolnya. Christine setuju dengan Partoadi. Mungkin gerakan harus kembali ke bawah, lalu kembali lagi ke atas, sehingga ikatan lakban makin molor elastis. Tapi gerakan ke bawah yang dilakukan Christine justru membuat keadaan mereka berdua berubah. Pikiran masing-masing kacau terpecah antara kenikmatan yang mulai dirasakan atau upaya melepas lakban. Bang jangan gerak dulu. Ini nggak boleh terjadi, Bang. Saya wanita bersuami, dan abang pasti sudah beristri kan? Kata Christine. Wajahnya bersemu merah. Tubuh dan wajah Christine serta kulitnya yang putih mirip dengan artis Mona Ratuliu. Iya, Bu. Saya juga pikir begitu. Tapi bagaimana lagi? Posisi kita sulit berubah selama ikatan ini, jawab Partoadi. Ia juga menjadi serba salah dengan posisi itu. Oke Bang, sekarang gini aja, saya akan bergerak turun, dan mungkin itu akan terjadi. Anu abang bisa masuk ke anu saya, tapi itu hanya sekali ya, dan saya akan mendorong ke atas membuatnya lepas lagi. Setelah itu kita konsentrasi lagi untuk melepas lakban sialan ini, kata Christine dengan nafas berat. Iya, terserah Ibu. Tapi tolong saya jangan dilaporkan ke atasan saya. Apalagi polisi, Bu. Nanti saya dibilang memperkosa. Partoadi polos ketakutan. Enggak lah, Bang. Ini kan karena perampokan sialan itu. Jadi bukan salah saya atau Abang. Kita sama-sama berusaha keluar dari masalah ini kok. Sekarang Abang diam ya, saya akan berusaha. Christine mengerahkan tubuhnya bergeser ke bawah. Partoadi agak hitam kulitnya, tapi wajahnya manis seperti artis Anjasmara, dan badannya kekar. Christine merasakan sensasi nikmat saat gesekan itu terjadi. Tangan Partoadi sudah terlepas dari ikatan dan kini bebas, tapi libido yang sudah tinggi membuat Partoadi bukannya melepaskan ikatan lakban di pinggang mereka. Ia justru membuka kancing-kancing baju Christine dan meremasi dada Christine. Bu, tangan saya sudah lepas. Kita bebasin dulu ikatannya atau bagaimana? Partoadi bertanya sambil menahan kenikmatan digenjot Christine. Terserah abang sekarang. Christine sudah sangat melayang merasakan kenikmatan bergesek-gesekan dengan Partoadi. Apalagi rangsangan Partoadi secara liar di dadanya membuatnya semakin hilang kendali. Kalau begitu kita tuntaskan dulu. Partoadi kemudian melepaskan ikatan tangan Christine tapi membiarkan ikatan di pinggang mereka tetap seperti semula. Beberapa saat setelah itu, Partoadi lalu melepas ikatan lakban yang menyatukan pinggang mereka. Mereka berdua lalu merapihkan busana masing-masing. Perampokan baru saja usai, dan kawanan perampok sudah meninggalkan bank dengan barang jarahannya. Bu, maafkan atas yang barusan terjadi, Bu. Saya khilaf. Sudah Bang. Lupakan saja ya. Saya juga khilaf. Christine memotong pembicaraan Partoadi. Keduanya lalu berkenalan lebih jauh dan berjanji untuk sama-sama menyimpan kejadian itu hanya di antara mereka berdua. Keduanya lalu berpisah. Partoadi menolong membebaskan nasabah bank di ruang tunggu, sementara Christine mencari aris suaminya yang terikat di lantai 2.
Christine menjaga rahasia bahwa apa yang dilihat Aris dari lantai 2 tak seperti yang sesungguhnya terjadi dan dinikmati olehnya.